Sayang, kau mau ikut denganku jalan-jalan di taman atau aku menemanimu shopping? Ajak Kenzo membuat Queen langsung tersenyum. Ayo Hani, ucap Queen dengan senang dan langsung bangkit dari pangkuan suaminya. Kau ini ya, kalau masalah jalan-jalan sudah di depan, ucap Kenzo tersenyum dan mencubit gemas hidung istrinya. Iyalah, suntuk kalau dimension terus, ucap Queen cemberut. Aku tidak pernah melarangmu untuk keluar dari mansion sayang, ucap Kenzo dengan kening mengkerut. Sebentar keluar, musuhmu langsung muncul dan menculik kami. Cetus Queen dengan kesal. Hehehe. Iya sayang, kau benar sekali, ucap Kenzo tersenyum mengelus rambut istrinya. Ayo Hani, ucap Queen dan langsung menggandeng tangan suaminya keluar kamar. Sesampainya di lantai bawah, nak, kalian mau kemana? Tanya Sheila menatap anak dan menantunya. Mau keluar sebentar, Mam, ucap Queen tersenyum. Iya nak, hati-hati kalau mau keluar, ucap Sheila memperingati. Iya, Mam, jawab Kenzo dengan singkat, dan dia beranjak keluar mansion. Nak, panggil Sheila memegang lengan menantunya. Ada apa, Mam? Tanya Queen penasaran dengan Kenzo juga menatap heran maminya. Nak, masih ada stok tes packmu enggak? Bisi Sheila membuat kening Kenzo mengkerut. Ada, Mam, di kamarku aja, ucap Queen sambil berbisik juga. Kalian ini kenapa harus berbisik-bisik? Cetus Kenzo dengan kesal. Urusan perempuan, cetus Sheila dan berlalu pergi membuat Queen tersenyum melihat wajah kesal suaminya. Ayo Hani, ucap Queen tersenyum memegang lengan suaminya. Ada apa sih sayang? Tanya Kenzo sangat penasaran. Seperti yang dikatakan Mami tadi, urusan perempuan, ucap Queen tersenyum membuat Kenzo menghela nafas. Tidak diberitahukan istrinya membuatnya hanya diam dan tidak bertanya lagi. Kenzo langsung mengambil salah satu mobilnya dari garasi mobil. Queen langsung masuk ke dalam setelah mobil itu keluar dari mansion. Kak, teriak Gabriel yang berada di atas balkon kamarnya melihat orang tuanya yang keluar. Kenapa suka kali berteriak? Cetus Gabriel kesal. Kak, lihatlah, Mami sama Dedi keluar, ucap Gabriel membuat Gabriel menatap malas adiknya. Iyel, kalau Mami sama Dedi keluar, ada masalah apa emangnya? Ucap Gabriel dengan malas. Kak, kita kan belum mencari tahu siapa yang menyelang kita tadi. Bisa-bisa nanti mereka menghadang Dedi sama Mami lagi. Ucap Gabriel serius membuat Gabriel langsung berdiri dan kepikiran ke arah itu juga. Siapkan kendaraan kita ikuti Mami sama Dedi, ucap Gabriel. Langsung diaguki oleh Gabriel dan menekan tombol jam canggihnya yang bukan jam sembarangan dan muncullah helikopter kendaraan mereka. Mereka dengan buru-buru langsung masuk dan menghilang. Akhirnya mereka langsung mendarat dari balkon kamarnya. Iyal, cepat kejal, ucap Gabriel tak sabaran. Iya kak, ini udah cepat, ucap Gabriel dan mereka langsung mengejar mobil orang tuanya. Berhasil, ucap Gabriel senang mereka tepat di atas mobil orang tuanya. Hebat Iyal kan kak, ucap Gabriel tersenyum sombong membuat Gabriel menatap malas adiknya. Iya, cetus Gabriel malas membuat Gabriel tersenyum walaupun kakaknya cetus tapi menyayanginya. Kak, sepertinya Dedi sama Mami berhenti di restoran, ujar Gabriel melihat mobil orang tuanya yang berhenti di sebuah restoran. Iya benar, ucap Gabriel menatap mobil Dedinya. Ayo sayang, kita makan dulu, setelah itu kita shopping atau apapun yang kau suka, ucap Kenzo tersenyum sambil berjalan merangkul istrinya. Iya Hani, jawab Queen tersenyum. Kak, Mami sama Dedi culang, makan di luar kita ndak diajak, ucap Gabriel kesal. Iya benar, Dedi sama Mami ndak mikirin kita, ucap Gabriel ikut menimpali perkataan adiknya. Ayo kak, kita tulun, kita harus ikut makan, ucap Gabriel dengan antusias dan diangguki oleh Gabriel. Pakai ini dulu kak, ucap Gabriel memperlihatkan benda yang bisa membuat mereka menghilang yang berbentuk seperti jam. Mendengar itu Gabriel langsung memakai dan menekan tombolnya. Ayo tulun kak, ucap Gabriel dan diangguki oleh kakaknya. Gabriel kembali mengoperasikan helikopternya kembali ke dalam jam tangannya. Mereka langsung masuk ke dalam dengan melihat di mana orang tua mereka itu duduk. Itu, ucap serentak twins sambil menunjuk kedua orang tua mereka membuat mereka saling memandang dan tersenyum. Langsung saja mereka duduk di kursi kosong dekat orang tua mereka. Silahkan tuan, nyonya, dimakan, ucap pelayan mengantarkan pesanan mereka. Terima kasih, ucap Queen tersenyum. Sama-sama nona, ucap pelayan wanita itu. Ayo sayang, dimakan, ucap Kenzo tersenyum. Iya Hani, jawab Queen tersenyum. Kenzo memotong dagingnya dan menyuapi istrinya membuat Queen saling memandang.
Kak, lihat makanan lezat ini, buat ia lapar. Ucap Gabriel menatap maminya yang tengah mengunyah makanan. Gabriel yang tidak sabaran ingin mengambil seiris daging dari piring dedinya. Gabriel langsung memukul tangan adiknya. Au, sakit kak, ringis Gabriel yang memegang tangannya. Kalau ia ambil nanti mau buat mami ketakutan melihat dagingnya ada yang berterbangan. Cetus Gabriel kesal. Iya, kakak benar. Ucap Gabriel cengengesan membuat Gabriel menatap malas adiknya. Ayo sekarang kita ke dapur aja, ambil makanannya, usul Gabriel membuat Gabriel langsung mengangguk setuju. Ayo kak, ucap Gabriel dengan semangat dan mereka langsung masuk ke dalam dapur restoran itu. Twins menatap semua menu makanan yang terletak di dapur membuat mereka menganga. Kak, sepertinya ini semua enak. Ucap Gabriel semangat. Ayo kita makan, ucap Gabriel tersenyum. Tapi di saat makan jangan ada yang lihat, takutnya nanti mereka terkejut dipikirnya ada hantu. Ucap Gabriel mengingat dan diangguki oleh adiknya. Dengan mata memandangi orang-orang di dapur dan dengan tangan mereka pula tak tinggal mencomot tiap jenis makanan yang tersaji. Kakak, enak semua, ucap Gabriel tersenyum. Iyel, kata mami kan kita ndak boleh menculi, ucap Gabriel mengingat perkataan maminya. Iya kak, iya lupa, gimana tuh kak? Tanya Gabriel khawatir membuat Gabriel berpikir. Oh iya, kakak punya selembar uang ini, ucap Gabriel memegang uang itu dan kembali memasukkan ke kantongnya takut ada yang melihatnya. Iya dah, kita bayar aja kak, ucap Gabriel dengan santai. Caranya, ucap Gabriel bingung, membuat Gabriel berpikir juga. Kita masukkan ke dalam kantongnya, usul Gabriel sambil tersenyum. Iya, benar sekali, ucap Gabriel tersenyum dan mereka langsung keluar dari dapur menuju ke kasir. Gabriel langsung berdiri di samping kasir dengan cepat memasukkan uang itu tanpa disadari oleh orang kasir itu. Dah beres, ucap Gabriel tersenyum. Cepat, mana kendaraan kita? Mami sama Dedi dah masuk mobil. Ucap Gabriel membuat Gabriel terkejut dan langsung memandang keluar. Dan mereka langsung berlari keluar dari restoran itu. Cepat, ucap Gabriel pada adiknya dan langsung saja Gabriel memunculkan helikopternya. Mereka langsung masuk buru-buru dengan Gabriel yang langsung menyetir dengan cepat membuat Gabriel yang berdiri di sampingnya sampai terduduk karena terkejut dengan kecepatan adiknya menyetir. Kalau mau menyetil itu bilang-bilang, cetus Gabriel kesal memegang pantatnya yang sakit karena terhentak langsung terduduk. Kakak aja yang tidak siap-siap dan berpegangan, cetus Gabriel tak mau disalahkan. Dengan kesal Gabriel membalas dengan menapuk pantat adiknya membuat Gabriel melotot menatap kakaknya. Dasar kakak culang, teriak Gabriel kesal. Walaupun berdebat, Gabriel tetap menyetir mengejar mobil orang tuanya. Hani, kenapa perasaanku seperti mendengar suara putra kita? Ucap Queen menatap suaminya. Sayang, mana ada putra kita dimension. Ucap Kenzo tersenyum mengelus kepala istrinya membuat Queen hanya diam. Tiba-tiba, ciit, Kenzo langsung mengerem mendadak. Kak, ada yang menghadang. Siapa itu? Tanya Gabriel melihat seorang pria menghadang jalan orang tuanya. Kita lihat aja, ucap Gabriel dengan menatap orang di depannya. Sialan, bentak Kenzo kesal memukul setirnya. Hani, panggil Queen memegang tangan suaminya agar amarahnya bisa mereda. Ada apa tuan? Tanya Queen menatap pria itu yang sudah turun dari mobilnya. Maaf, saya mengganggu jalan tuan dan nona, tapi di depan sudah ada yang menunggu dan ingin memakan tuan dan nona. Ucap pria itu gemetar dan ketakutan melihat pria di depannya. Kebetulan sekali dia berjumpa dengan orang yang tepat saat di lampu merah tadi. Dia sudah menyelidiki dan mencari tahu siapa orang yang ingin dibunuh oleh bosnya. Jangan bohong kau, bentak Kenzo dengan kesal. Saya tidak berbohong tuan, ucap pria itu dengan takut melihat pria di depannya. Hani, mungkin apa yang dikatakannya benar, lebih baik kita mencari bantuan. Ucap Queen lembut memegang lengan suaminya. Tidak perlu sayang, kita bisa menghadapinya. Ucap Kenzo tersenyum mengelus kepala istrinya membuat pria itu melongo secepat itukah raut wajahnya berganti? Itu ikut dengan kami dari belakang. Kalau bohong, awas saja. Ancam Kenzo menatap tajam pria itu membuat Queen menggeleng dengan ucapan suaminya. Baik tuan, ucap pria itu gugup dan langsung masuk ke mobilnya mengikuti orang di depannya. Hani, aku takut apa yang dikatakan pria itu tadi itu benar. Ucap Queen menatap suaminya. Kalaupun ada,
Kau tenang aja sayang, ucap Kenzo tersenyum membelai rambut istrinya. Mereka terus berjalan menuju ke jalan yang sepi yang dimaksud oleh pria itu. Twins yang juga penasaran mengikuti mobil orang tuanya untuk meyakinkan apakah benar yang dikatakan oleh pria itu. Beberapa saat kemudian, Kenzo langsung mengerem mobilnya melihat orang-orang yang di depannya. Sayang, apapun yang terjadi jangan sekali-kali membuka pintu mobil dan apapun itu, ucap Kenzo mengingatkan dan menatap serius istrinya. Tapi Hani, kalau ucap Ken tertahan, Kenzo langsung meletakkan jarinya di bibir istrinya. Apapun yang terjadi jangan keluar, ingat itu, ucap Kenzo dengan memohon dan mencium bibir istrinya dengan singkat. Mendengar itu membuat Queen terdiam dan mengangguk. Bagus, ucap Kenzo tersenyum membelai rambut istrinya dan keluar dari mobilnya dengan sudah menyiapkan pisau dan pistolnya. Sedangkan asisten bos kanibal itu tidak berani keluar dari mobilnya. Kak, mereka sangat mengelikan, ucap Gabriel bergidik ngeri menatap orang-orang di depan mereka. Sepertinya mereka bukan manusia, ucap Gabriel dan langsung searching di iPad-nya dengan memotret mereka. Setelah ketemu membuatnya melotot. Gawat, kalau Dedi kalah, mereka bisa memakan Dedi, ucap Gabriel menatap serius adiknya membuat Gabriel terkejut mendengarnya. Siapkan alat kita untuk berjaga-jaga kalau Dedi kalah, ucap Gabriel dan langsung diangguki oleh Gabriel. Gabriel langsung mendekatkan helikopternya di sekeliling mereka untuk berjaga-jaga jika Dedinya nanti kalah. Melihat orang yang sudah keluar membuat orang-orang kanibal itu langsung menyerang secara bersamaan. Kenzo dengan sigap menghindari dari serangan mereka dan memukul dan menusuk mereka. Sepertinya mereka bukan manusia. Batin Kenzo menatap mereka semua. Kenzo terus menghindar dari gigitan mereka membuat Kenzo langsung memotong leher mereka dengan cepat dan langsung membunuh tiap kanibal yang ingin menyerangnya. Ya ampun, cetus Gabriel terkejut dan langsung menutup matanya dengan tangan sebelahnya yang melihat Dedinya menebas leher-leher mereka dengan brutal. Dedi memang hebat, ucap Gabriel memandangi Dedinya yang sedang bertarung. Mendengar itu membuat Gabriel melongo menatap kakaknya. Itu selem, Kak. Cetus Gabriel menatap kakaknya tak percaya tanpa takut melihat Dedinya bertarung dengan sadis. Astaga, dia manusia atau apa? Gumam asisten itu tanpa percaya melihat dari setengah orang-orang kanibal itu telah tewas dibuatnya. Queen yang melihat suaminya bertarung dengan bengis tanpa ampun membuatnya menutup matanya tak sanggup menatap ke depan. Astaga, begini ya rasanya punya suami mafia. Sebentar keluar langsung dihadang. Gumam Queen dengan tangan menutup matanya. Bayiku saja masih dalam kandungan. Sudah melihat hal beginian. Semoga saja bayiku tidak mengikuti jejak suamiku. Gumam Queen berdoa dengan memegang perutnya. Wow, Dedi hebat, teriak Gabriel dengan senang melihat kanibal itu tinggal 2 orang. Dengan pakaian yang sudah berlumuran darah, Kenzo mendekati kanibal itu dan langsung menghindar dari serangannya. Membuat Kenzo tersenyum dengan kanibal satu yang mahir menghindar dalam bertarung. Ingin berlama-lama bertarung denganku, ucap Kenzo tersenyum menyeringai. Mendengar itu langsung saja kedua kanibal itu menyerang Kenzo secara bersamaan dan dengan cepat Kenzo menghalau setiap tubuhnya yang ingin digigit oleh mereka. Dengan kesal Kenzo mengeluarkan pistolnya. Dengan tangan kirinya Kenzo menembak kepala kanibal itu, dengan satu tangan lagi menikam kepala kanibal satu lagi dengan pisau tajamnya. Menyusahkan. Cetus Kenzo menatap semuanya kanibal sudah tewas di jalanan, sekitar 50 orang lebih. Melihat itu membuat Twins lega melihat Dedinya menang. Apalagi asisten itu sangat senang melihat kanibal itu sudah tewas semua dan langsung keluar dari mobilnya. Kenzo langsung menghubungi pengawalnya untuk membereskan jasad mereka. Langsung saja pengawalnya datang menggunakan helikopter. Kenzo langsung membuka jalan dan membuka baju dan celananya di jalan hingga hanya menyisakan boxernya dan mengambil baju gantinya dari jok belakang mobilnya. Kenzo membuang asal baju kotornya yang bersimbah darah itu. Ia mau membuka baju karena di jalan yang sepi itu tanpa ada CCTV. Tuan, panggil asisten itu membuat Kenzo menoleh. Kau siapa? Tanya Kenzo menatap tajam pria itu. Mendengar pertanyaan itu membuat pria itu gemetar. Sebenarnya saya juga pengawal dari bos orang-orang kanibal itu, Tuan. Tapi saya melarikan diri karena tidak sanggup bekerja sama dengannya. Jelas pria itu bernama Nick. Kenapa? Kenzo yang mendengar itu membuatnya menatap dalam pria itu melihat ada kebohongan atau tidak. Nick yang ditatap seperti itu membuatnya was-was meremas jari-jarinya. Di mana bosmu berada? Tanya Kenzo menatap tajam Nick.
Saya akan memberitahu di mana alamatnya, Tuan. Terima kasih sudah mau menyelamatkan saya. Ucap Nick tersenyum senang dan langsung memberikan lembaran kecil berupa alamat pada Kenzo yang juga menerima alamat itu membuat Twins langsung membaca di mana alamatnya. Tapi beda dengan Gabriel yang memotret lembaran alamat itu. Kapan aku menyelamatkanmu? Tanya Kenzo menatap pria itu. Karena Tuan mau membunuh bosku. Ucap Nick tersenyum membuat Kenzo menggelengkan kepalanya dengan pria ini. Kenzo langsung masuk ke dalam mobilnya. Tuan, panggil Nick lagi menghalangi langkah Kenzo yang ingin masuk ke dalam mobilnya. Kenzo menatap kembali pria itu. Tuan, saya mohon jadikan saya sebagai pengawalmu. Ucap Nick dengan memohon membuat Kenzo menatapnya. Saya tidak suka dengan orang yang pengecut. Cetus Kenzo dan masuk ke dalam mobil. Melihat itu membuat Nick murung dan masuk kembali ke dalam motornya. Aku lari dari bos karena bosku itu bukan manusia. Lirih Nick mengusap matanya yang berkaca-kaca. Baru kali ini dengan perkataan orang membuatnya sampai menangis. Kenzo yang sebelumnya masuk ke dalam mobil memberikan pesan kepada salah satu pengawalnya. Tok 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 ketukan dari luar mobil Nick. Ada apa? Tanya Nick gugup takut melihat pengawal Kenzo yang mendekatinya. Di mobil, Hani, kok tidak apa-apa? Tanya Queen dan langsung memeriksa tubuh suaminya. Sudah aku katakan sayang, aku bisa melawan mereka. Ucap Kenzo tersenyum mencium pipi istrinya dengan mesra. Syukurlah, ucap Queen lega melihatnya. Kak, bos Olang itu biarkan jadi urusan kita. Ucap Gabriel menatap kakaknya. Iya benar. Ucap Gabriel mengangguk. Ayo sekarang kita perginya. Setelah selesai baru kita beli tahu Daddy. Ucap Gabriel memberi usulan. Iya benar. Ucap Gabriel dan mencari lokasinya lewat searching di iPad mereka. Twins langsung menuju ke lokasi di mana bos kanibal itu berada. Bersambung.